Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril ulum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para muhadir atau para dosen, para mudabbir, serta dewan juri yang arif dan bijaksana. Tak lupa kepada teman-temanku sekalian yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan nikmatnya lah alhamdulillah kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap maya, yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat pertanyaan salam, salam rindu, salam cinta, salam keagungan, semoga tetap terlimpah dan tercurahkan keharibaan alam, insan pilihan, manusia yang budiman, yang profilnya menawan hati setiap insan. Apa-apa yang keluar daripada mulut indahnya merupakan mutiara, dan apa-apa yang keluar dari tingkah laku kehidupan yang merupakan akhlakul karimah. Tidak lain dan tidak bukan beliau adalah Nabi kita, beliau adalah Rasul kita, Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami bertiga di sini ingin menyampaikan dan menjelaskan satu ayat yang berkenaan tentang Isra wal Mi'raj, yaitu Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama. Untuk pembacaan tilawahnya insyaallah akan disampaikan oleh rekan kita semua, yakni saudara Hil dan Sahibul Hikam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa pada malam hari, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menjelaskan satu ayat yang berkenaan tentang Isra Mi'raj yang telah tadi kita dengarkan lantunannya, yaitu Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama.
Namun sebelum kita membahas ayat tersebut lebih mendalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui takrif daripada Isra dan juga takrif daripada Mi'raj tersebut. Yang pertama, tarif Isra. Tarif Isra menurut bahasa atau menurut etimologi berasal dari kata asra yusri isra'an, yang berarti perjalanan atau memperjalankan pada malam hari. Adapun menurut istilah, yaitu Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun takrif Mi'raj, yaitu menurut bahasa adalah naik atau naik ke langit. Berarti segala sesuatu yang naik itu disebut Mi'raj, tapi menurut bahasa. Menurut istilah, yaitu Allah naikkan kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, kita masuk kepada pembahasan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Perlu digarisbawahi, lafaz 'abdihi di sini merupakan isim ma'rifat, yaitu menjadi mudhof. Nah, berarti menunjukkan arti bahwasanya yang diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ruhun wa jasaduhu, ruh dan jasadnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga lailan di sini menggunakan isim nakirah yang berarti menunjukkan arti kalau menurut ulama ahli balaghah, yaitu tidak dalam waktu semalam Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram terletak di kota suci Mekah, Masjidil Aqsa terletak di Palestina yang berjarak kurang lebih 1250 km. Sangat tidak masuk akal, sangat tidak logis jikalau kita pikirkan tidak dalam waktu semalam Nabi Muhammad mampu melaksanakannya. Nah, itu disebabkan karena linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan ayat-ayat kebesaran Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Sidratul Muntaha. Nah, Nabi Muhammad mi'raj ke Sidratul Muntaha itu menggunakan satu kendaraan yang sangat istimewa yang disebut buraq. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW itu keliling surga untuk mengambil buraqnya, ada satu buraq yang menangis, selalu menangis, sehingga malaikat Jibril bertanya kepada buraq tersebut, "Apa yang menyebabkan kau menangis, wahai buraq?" Kata buraq tersebut, "Aku rindu terhadap nama yang disandingkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sehingga buraq tersebutlah yang dipilih oleh malaikat Jibril untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat Nabi Muhammad akan naik ke atas buraq tersebut, si buraq tersebut meminta satu permintaan. "Wahai Nabi Muhammad, aku meminta satu permintaan kepadamu. Jikalau engkau nanti di surga, jangan engkau naik buraq lain selain aku." Kata Nabi Muhammad SAW, "Ya, aku penuhi permintaanmu." Nah, pada saat itu pula si buraq tersebut bergembira sehingga badannya besar, sehingga Nabi tidak bisa menaiki buraq tersebut. Nah, pada saat tersebut terjadi peristiwa Allah datangkan ruhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah untuk membantu Nabi Muhammad SAW naik ke atas buraq tersebut. Nah, Nabi Muhammad berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Wahai Syekh Abdul Qadir, hari ini aku injak pundakmu, kelak engkau akan menginjak pundaknya para wali Allah Subhanahu wa taala yang berpangkat Sultanul Auliya wa Qudwatul Asfiya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz." Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW mi'raj, banyak sekali peristiwa yang terjadi, baik dari langit pertama sampai langit ketujuh. Nah, singkat cerita, setelah Nabi Muhammad SAW menghadap Gusti Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Karena Nabi Muhammad SAW saat bertemu Nabi Musa alaihissalam itu Nabi Musa mengatakan, "Apakah umatmu tidak keberatan sholat 50 waktu wahai Nabi Muhammad?" Sehingga Nabi Muhammad SAW melakukan negosiasi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat yang tadinya 50 waktu menjadi sholat 5 waktu yang pahalanya setara dengan melaksanakan sholat 50 waktu. Nah, jadi pesan yang tersirat di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sholat, yaitu kita bagaimana meningkatkan sholat kita serta meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.